Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan rangkaian dari majelis ilmu kita. Dan kali ini kita akan bicara tentang sebuah peristiwa yang cukup menarik dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri beliau. Ya, agar kita akan ambil beberapa pelajaran penting nanti dari sebuah hadis yang cukup panjang ini hadisnya ya. Ini kalau ana baca dan ana terjemahkan aja mungkin tanpa syarah itu bisa 20 menit. Ya, jadi kita berusaha supaya waktunya cukup. Mungkin syarahnya tidak terlalu panjang lebar, tapi cukup menarik ini. Hadal hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim fi sahihain min hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini Ibnu Abbas yang mengatakannya, makathtu sanatan uridu an as'ala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an ayatin. Aku nunggu setahun mencari-cari kesempatan untuk bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini sepeninggal Rasulullah SAW, beliau bermulazamah dengan Umar, terutama di masa kekhalifahannya Umar. Karena kita tahu di masa kekhalifahan Abu Bakar sangat singkat dan banyak kegaduhan karena adanya orang-orang yang murtad, ya, perang lawan ini lawan itu, sehingga nabi-nabi palsu, sehingga tidak terlalu kondusif untuk talabul ilm. Jadi istiqrar, stabilitas itu baru muncul di zamannya Umar selama 10 tahun. Nah, selama itulah Ibnu Abbas, setelah tentunya di zaman Nabi bermulazamah dengan Nabi, beliau bermulazamah dengan Umar Ibn Khattab. Nah, karena beliau ini adalah khalifah yang super sibuk, Ibnu Abbas tahu diri. Untuk tanya tafsir satu ayat, rela nunggu setahun. Lihat adabnya Ibnu Abbas. Makathtu sanatan, setahun aku nunggu. Uridu an as'ala Umar bin Khattab. Aku ingin tanya kepada Umar bin Khattab. An ayatin, bukan satu bab, satu ayat. Satu ayat saja yang mau ditanyakan. Apa tafsiran dari ayat ini? Siapa yang dimaksud? Ya. Fama astati' an as'alahu haibatan lahu. Saya cari-cari kesempatan itu nggak dapat karena saking segannya saya sama beliau, saking wibawanya beliau. Hatta kharaja hajjan fa kharajtu ma'ahu. Suatu ketika beliau berangkat haji dan aku mendampingi beliau. Jadi pembantunya, khadimnya. Falamma raja'na wa kunna bi ba'd at-tariq. Dan itu pun juga bukan pas hajinya ditanya, sepulang haji. Ya, sudah selesai, itu haji sudah selesai, dalam perjalanan pulang di salah satu kesempatan ketika perjalanan pulang itu, karena perjalanan pulangnya juga memakan waktu mungkin sekitar 9 sampai 10 hari ya. Naik unta itu dari Mekah ke Madinah, bukan kayak kita naik pesawat 9-10 jam nyampe, enggak, 9 atau 10 hari. Ya. Jadi jangan cepat-cepat menggerutu kalau masih gagal berangkat. Sahabat itu sudah nyampe di perbatasan tanah suci tahun ke-6 Hijriah itu, disuruh pulang sama orang musyrikin. Jadi sudah 8 hari 9 hari jalan, mending kok dari awal gak usah berangkat sekalian ya, nggak capek. Ini sudah capek, udah 9 hari perjalanan dalam keadaan ihram suruh pulang. Kita yang belum ngapa-ngapain sudah sewot luar biasa. Baik. Nah, jadi ketika itu beliau menemani Umar bin Khattab untuk mau buang hajat gitu kan.
Biasanya orang buang hajat itu cari tempat yang agak rendah, terus dibawakan air buat istinja. Nah, Ibnu Abbas bawakan air buat istinja sama buat wudhu setelah itu. Falamma raja'na wa kunna ba'da tariq adala ila al-araki li hajatin lahu. Beliau minggir gitu mendatangi sebuah pohon yang ada di gurun untuk qada'ul hajah, supaya ketutupan gitu ya. Qal fawaqaftu lahu hatta faragh. Aku pun nunggu berdiri sampai selesai buang hajatnya. Karena kesempatannya cuma ini. Thumma sirtu ma'ahu. Setelah selesai dibarengin gitu, jalan bareng. Faqultu ya amiral mu'minin. Baru nih. Ya amiral mu'minin, manil latani tadhaharata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min azwajih. Di riwayat yang lain, manil mar'atani allatani qala Allahu fihima in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Di surat At-Tahrim itu ya. Siapa dua perempuan yang dimaksud oleh ayat ini sih? Siapa dua orang perempuan istri Nabi yang kata Allah, kalau kalian berdua bertaubat dari sikap kalian yang memprotes Rasulullah itu, berarti hati kalian telah condong pada kebenaran. Siapa yang dimaksud? Ibnu Abbas penasaran gitu. Faqala tilka Hafsatu wa Aisyah. Anaknya sendiri, Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Di riwayat yang lain, ajaban laka ya Ibnu Abbas, huma Aisyah wa Hafsah. Bahkan di riwayat yang lain, sebelum selesai Ibnu Abbas mengutip ayat sudah dijawab sama Umar. Aisyah sama Hafsah itu. Gitu. Kemudian beliau menceritakan kronologinya. Qal faqultu wallahi in kuntu la uridu an as'alaka an hadha mundu sana. Ibnu Abbas bilang, demi Allah, ana itu sejak setahun mau tanya kepada antum tentang ayat ini ya Amirul Mukminin. Fama astati'u haibatan lak. Tapi berkali-kali aku gagal karena segan kepadamu. Qala fala taf'al, katanya Umar, jangan segan kalau ingin tanya tentang ilmu. Ma dhanantu anna 'indi min 'ilm, ma dhananta anna 'indi min 'ilmin fas'alni. Kalau engkau mengira aku tahu ilmunya, tanya aja. Kalau menurutmu aku tahu, aku punya ilmu tentang apa yang ingin kau tanyakan, langsung aja tanya. Fa in kana li 'ilmun khabbartuka bih. Kalau memang aku punya ilmunya, aku akan sampaikan kepadamu. Dan ini ada pelajaran sebetulnya. Apa pelajarannya? Pelabur ilmu itu perlu sabar, ya, perlu adab. Kalau lihat orang yang lagi sibuk, jangan dipaksa ditanya-tanya. Ada sebuah kisah menarik antara dua orang min a'immati ahli hadis, guru sama murid ini. Yang satu Ibnu Hibban muridnya, dan gurunya siapa kira-kira? Man syaikhuhu? Anta min kutub hadis. Sahibus sahih aidan. Ma ta'rif? Ibnu Khuzaimah. Ya. Jadi Ibnu Khuzaimah ini gurunya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini senangnya tanya aja sama gurunya. Dan kadang-kadang dia kurang peka terhadap kondisi gurunya. Gurunya sudah capek atau masih semangat, ditanya aja sama dia. Dan tiap kali menjawab ditulis jawabannya. Suatu ketika Ibnu Khuzaimah ini pegel itu bahasa Banjarnya apa ya? Capek, jengkel juga gitu ya. Ini tanya lagi, anak sudah mau stop ini, mau pulang, mau istirahat gitu kan. Terus dia bilang gini, tanaha anni ya barid. Yang artinya, hei orang yang dingin perasaannya, nyinggir sana kamu. Ditulis sama dia, tanaha anni ya barid. Loh, kok kamu tulis? Iya, semua yang keluar dari mulutmu aku tulis katanya. Jadi ini selingan ya. Artinya perlu kita itu memperhatikan kondisi guru yang kita tanya. Karena adab seorang talibul ilm itu kalau dijaga, dia akan dapat banyak ilmu dari gurunya. Gurunya akan senang sama dia.
ini orang faham adabnya, santun. Sebaliknya orang yang tidak menghargai, ya, tidak peduli mungkin, dia akan sebel. Ya, kalau udah sebel, kira-kira akan dikasih ilmu banyak enggak? Enggak. Ya. Baik. Fahuna Ibnu Abbas sabarnya luar biasa dan enggak putus asa. Gagal sekali, kita mah gagal seminggu WA enggak dijawab sudah blacklist tuh Ustadznya mungkin ya. Udah blokir apa ini Ustadz, ditanya enggak pernah balas, baru seminggu ya akhi. Mungkin chat antum ketutup, ketumpuk. Ya mungkin dia enggak tahu jawabannya, enggak sempet. Nah, thumma qala Umar, wallahi in kunna fil jahiliyah ma na'uddu lin nisa'i amra. Ya, ini perempuan-perempuan yang masih memandang mungkin bahwasanya syariat Islam ini membatasi kebebasan wanita, ya, apa istilahnya? Ya, atau mereka yang memperjuangkan emansipasi wanita atau menganggap Islam ini tidak adil kepada perempuan. Nih simak nih hadis ini ya. Apa kata Umar fil jahiliyah? Wallahi, demi Allah, in kunna fil jahiliyah, kita ini dulu di zaman jahiliyah sebelum kenal Islam, ma na'uddu lin nisa'i amra. Kami enggak pernah menganggap perempuan itu apa-apa. Enggak pernah kami perhitungkan sama sekali makhluk yang namanya perempuan. Ini Umar udah sumpah loh ngomongnya, nggak mungkin bohong dia. Wallahi, in kunna fil jahiliyah ma na'uddu lin nisa'i amra. Jangankan perempuan itu dimanusiakan, dikasih warisan setengah, boro-boro setengah laki-laki maksudnya. Dulu kamu itu jadi barang warisan. Ini lanjut ya. Wallahi ma kunna lin nisa wallahi ma kunna na'uddu fil jahiliyah ma kunna na'uddu lin nisa'i amra hatta anzalallahu fihinna ma anzal wa qasama lahunna ma qasam. Sampai Allah menurunkan ayat-ayat tentang hak-haknya wanita dalam Al-Qur'an dan membagikan langsung jatah warisan mereka. Allah yang bagi, bukan Nabi. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hafdzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawahi. Banyak itu ayat-ayat itu. Bahkan ada surah yang namanya surah An-Nisa, tidak ada surah Ar-Rijal. Bahkan surah yang ayatnya Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa itu di surah An-Nisa. Jangan cemburu ya Bapak-bapak ya. Emang enggak ada surah Ar-Rijal. Ayat itu adanya di surah An-Nisa, termasuk satu dari 7 surat terpanjang dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa. Di situ Allah bagi langsung jatah warisan kaum wanita, entah dia sebagai anak perempuan, sebagai saudari, sebagai ibu. Dulu nggak pernah ada ceritanya perempuan dapat warisan 1/10 aja nggak dapat. Bahkan dia jadi barang warisan. Jadi barang warisan seperti harta benda lainnya. Sampai Allah turunkan itu baru, oh ternyata perempuan tuh dihargai itu. Ternyata mereka ini punya hak juga. Qal fabaina ana fi amrin ata'ammaruhu. Suatu ketika, ini Umar sebagai suami menceritakan pengalaman dia dengan istrinya. Saya sedang merencanakan sesuatu, saya sampaikan ke istri saya, idh qalat imra'ati, tiba-tiba istri saya bilang begini, lau sana'ta kadza wa kadza. Alangkah baiknya kalau engkau berbuatnya tidak begitu tapi begini dan begitu. Dikasih opsi lain sama istrinya. Ngamuk deh. Marah. Qala faqultu laha malaki. Ada apa urusanmu? Ikut-ikut ya. Sejak kapan kamu mulai urun rembuk sama urusan begini? Karena memang sejak awal
dia hidup, orang-orang Mekah ini suaminya itu benar-benar mengatur istrinya. Nanti dijelaskan sama Umar di sini. Malaki walima hahuna, apa urusanmu sama rencanaku ini? Kok kamu pakai menyarankan sesuatu? Wa fima takallufuki, kenapa pula kamu capek-capek memberikan usulan? Fi amrin uriduhu, terhadap sesuatu yang aku inginkan untuk seperti ini, enggak seperti yang kau sarankan. Faqalat li ajaban laka ya ibn al-Khattab, dia malah tambah protes. Loh, kok aneh kamu ini ya ibn al-Khattab, hai anaknya al-Khattab. Ma turidu an turaja'a anta, kau tidak ingin pendapatmu dikritisi, ya, diberi saran yang lebih baik. Kamu keberatan. Wa inna ibnatak, padahal putrimu itu Hafsah maksudnya. Wa inna ibnataka la turaji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadhalla yawmahu ghadban. Padahal anak perempuanmu itu mengkritik Rasulullah, memprotes Rasulullah sampai beliau marah seharian, ngambek seharian. Beliau ini Rasulullahnya. Ngambek seharian sama istrinya, sama Hafsah. Kaget nih Umar dapat informasi ini. Faqala Umar fa akhadha rida'ahu makana hatta dakhala ala Hafsah. Langsung Umar menyingsingkan atau mengambil rida itu atasan. Jadi pakaian orang zaman dulu itu biasanya cuma 2 sarung sama atasannya rida. Langsung dia datengin Hafsah. Faqala laha ya bunayya, hei putriku, innaki la turaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadhalla yawmahu ghadban. Benar kali engkau memprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau itu ngambek seharian. Ini ingin konfirmasi gitu loh. Tadi dapat info seperti ini, benar enggak Hafsah begitu? Faqalat Hafsah, wallahi inna lanuraji'uhu. Demi Allah benar kami protes sama beliau. Nah, terkonfirmasi nih. Artinya Hafsah benar-benar pernah memprotes Rasulullah. Cuman yang perlu kita pahami di sini, Hafsah memprotes Rasulullah sebagai suaminya, bukan sebagai Rasulullah ya. Karena nggak boleh kalau diprotes sebagai Rasulullah itu namanya protes sama wahyu, nggak boleh. Karena Rasulullah ini punya 3 atau 4 peran. Ya, peran pertama sebagai manusia biasa, bukan sebagai rasul, bukan sebagai apa-apa. Manusia biasa ya, beliau ya makan, ya minum, ya tidur, ya melakukan perbuatan-perbuatan layaknya manusia. Dan ini tidak otomatis menjadi dalil syar'i, enggak. Karena emang semua manusia begitu, bukan hanya rasul yang begitu, ya. Ada kalanya beliau berperan sebagai rasul. Ketika itu semua titahnya, perintahnya menjadi wahyu, bagian dari syariat. Sikap-sikapnya juga begitu. Ini yang lebih dominan. Ada kalanya beliau sebagai suami biasa, layaknya suami dan istri. Kadang ada cekcoknya, ya kadang ada marah-marahnya, kadang istrinya protes. Dalam batasan-batasan tertentu itu ditoleransi. Dan itu memberikan pelajaran banyak sama kita, termasuk kasus ini. Jadi istri-istri Nabi tidak memprotes beliau sebagai rasul, tapi memprotes beliau sebagai suami. Dan yang keempat adalah peran beliau sebagai qadhi, hakim yang mengadili. Nah, ketika itu beliau tidak mengadili berdasarkan wahyu, tapi mengadili berdasarkan bukti dan saksi. Siapa yang bisa membuktikan lebih kuat argumentasinya, maka itu yang dimenangkan oleh Rasulullah. Walaupun sebetulnya dia yang salah. Karena di sini pengadilan itu hitam putih. Ya. Kalau yang pihak yang salah, mungkin dia bisa sewa pengacara yang handal, dia bisa bikin barang bukti misalnya, atau dia bisa hadirkan saksi-saksi palsu sehingga akhirnya dia dimenangkan. Ya memang pengadilan itu begitu. Baik, jadi di sini
istri-istri Nabi itu memprotes Rasulullah sebagai siapa? Suami. Tapi Umar keberatan kalau anaknya protes. Ya. Maka dibilang di sini setelah mendengar jawaban Hafsah, "Wallahi inna lanuraji'u." Faqultu, "Ta'lamina anni uhadziruki 'uqubatallah." Kamu tahu kan, aku sudah sering memperingatkanmu. Takutlah kamu kalau nanti Allah murka. Allah menghukummu gara-gara protes. Ya, jangan suka protes. Sebetulnya apa sih yang diprotes? Memprotes nafkahnya kok sedikit, kurang nafkahnya. Jadi minta agar nafkahnya ditambah. Dan protesnya rupanya bareng-bareng. Istri-istrinya itu pada protes, bareng-bareng minta supaya nafkahnya ditambah. Sedangkan Rasulullah ketika itu belum bisa menambah nafkahnya. Terus istri-istrinya Nabi ini pada diemin Rasulullah, nggak diajak omong, didiemin gitu. Akhirnya Rasulullahnya sumpek juga. Beliau bersumpah yang dikenal dengan namanya ila. Ya, ila itu seorang suami bersumpah tidak mau kumpul dengan istrinya, nggak mau berinteraksi dengan istrinya. Nah, itu ada batasan maksimal 4 bulan Hijriah, nggak boleh lebih. Di sini beliau bersumpah 1 bulan beliau tidak mau interaksi sama istrinya. Akhirnya beliau nyendiri di sebuah ruang di samping masjid. Beliau udah bersumpah, saya nggak mau ketemu kalian 1 bulan. Gitu. Baik. Nah, Hafsah di sini ditanya oleh Umar dan dia mengkonfirmasi, betul kami memang sengaja memprotes beliau. Katanya Umar, kan saya sudah peringatkan kamu, takutlah kamu terhadap azabnya Allah. Jangan begitu. Ta'lamina anni uhadziruki 'uqubatallahi wa ghadab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kan kamu tahu bahwasanya aku sudah peringatkan kamu tentang hukuman Allah dan jangan sampai Rasulullah murka kepadamu. Ya bunayya, la yaghurrannaki. Ini penting ini untuk para mertua ya. Para mertua, khususnya mertua yang putrinya itu dipoligami sama suaminya. Ya, kebanyakan mertua pasti akan belain anaknya sendiri. Entah yang benar siapa, ya nggak peduli. Ambil pelajaran dari kisahnya Umar bin Khattab. Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan hadis yang panjang ini dalam babu mau'izatir rajuli ibnatahu fi haqqi zawjiha. Bab seorang bapak memberikan menasehati putrinya untuk kepentingan suaminya, alias menantunya sendiri. Jadi bapak belain menantu dengan menasihati anaknya sendiri. Dari sini diambil, dari yang berikut ini. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Ya bunayya la yaghurrannaki hadhihi allati a'jabaha husnuha hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyaha yuridu Aisyah. Di riwayat yang lain, la yaghurrannaki an kanat jaratuki awda'a minki wa ahabba ilaihi minki. Kamu jangan terpedaya dengan jaratuki. Pakai istilah jar. Jar itu tetangga perempuanmu. Maksudnya Aisyah, ya, yang sama-sama juga sebagai madumu. Istilah madu ya istilahnya. Kamu jangan ikut-ikutan dia. Kalau dia tuh lebih cantik, lebih dicintai sama Rasulullah, kamu jangan merasa kamu juga dicintai seperti Aisyah. Kalau Aisyahnya ngambek, kamu ikut-ikutan ngambek, ya mungkin Rasulullah bisa sabar sama Aisyah, tapi gak sabar sama kamu. Ya. Jadi jangan terpedaya. Jangan kamu terpedaya, terkecoh, terprovokasi oleh sikap istri Nabi yang lain, yakni Aisyah, yang memang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah mungkin bisa menerima sikap itu karena beliau sangat cinta. Tapi jangan kamu tiru-tiru, nanti sikapnya nggak sama kamu. Paham ya maksudnya ya?
Qala Umar kemudian melanjutkan, "Tsumma kharajtu hatta dakhaltu ala ummi Salamah liqarabati minha." Kemudian Umar meninggalkan Hafsah dan menemui Ummu Salamah karena memang itu kerabatnya. Istri Nabi yang lain yang namanya siapa? Ummu Salamah. Ini kan yang protes bareng-bareng nih. Banyak ini yang protes. Termasuk ada Ummu Salamah, Aisyah dan lain-lain. Ya, kompak protes minta nafkahnya ditambah semua. Dan Nabi ngambek, akhirnya ditinggal semua itu 1 bulan. Ya. Datang kepada Ummu Salamah, dinasihati juga Ummu Salamah ini sama Umar. Fakallamtuha faqalat Ummu Salamah, "Ajaban laka ya ibn al-Khattab, dakhalta fi kulli shay'in hatta tabtaghi an tadkhula baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajih." Ini Ummu Salamah ngamuk sama Umar. Aneh kamu ini ya Umar ya. Kamu ini mau ikut campur aja semua urusan gitu ya. Sampai urusan Nabi dengan istri-istrinya kamu ikut campur juga di sini. Akhirnya kaget juga Umar di skakmat gitu sama Ummu Salamah. Fa akhadatni wallahi akhdan kasaratni an ba'd ma kuntu ajid. Jawabannya Ummu Salamah itu benar-benar istilahnya makjleb gitu ya. Apa ya? Benar-benar menohok gitu sehingga mematahkan semangatnya Umar tadi yang berencana untuk mengislah antara Nabi dengan istri-istrinya, langsung kendor saat itu juga. Berkurang ya, bukan hilang, tahu nggak? Agak berkurang gitu. Fa kharajtu min 'indiha wa kana li sahibun minal ansar. Akhirnya pulang deh, balik ke rumahnya. Pulang ke rumah, dan rumahnya Umar itu terletak di awalil Madinah. Antum tahu awali enggak? Kuba dan sekitarnya. Ya, jadi daerah Masjid Kuba dan sekitarnya itu dibilang mantiqatul awali karena posisinya lebih tinggi daripada sekitaran Masjid Nabawi. Dah Umar rumahnya di situ, di awali. Dia bertetangga dengan salah seorang Ansar. Nabi ya di Masjid Nabawi lah, di salah satu ruang Masjid Nabawi sekarang ya. Jadi kalau mau belajar sama Nabi, mau ngaji mesti turun dulu. Nah Umar ini nggak bisa setiap hari ngaji sama Nabi, karena dia juga harus kerja di pasar, harus jualan, dagang untuk nafkahin istrinya. Apa yang dilakukan oleh Umar dan tetangganya bagus banget. Jadi sif-sifan, tahu sif-sifan? Hari ini Umar yang turun belajar ngaji sama Rasulullah, dia hafalin pelajaran-pelajaran dari Rasulullah, hadis-hadisnya apa. Dia pulang disampaikan ke tetangganya. Besok gantian tetangganya yang turun. Umarnya kerja. Jadi gitu. Jadi ini namanya ta'awun fi thalabil ilm. Jadi nanti bagi ikhwah yang kesulitan untuk datang, ya bikin itu aja kesepakatan sama tetangganya. Catat ya nanti pelajaran-pelajarannya apa. Itu namanya ta'awun fi thalabil ilm. Hadis sunnah. Wa kana li sahibun minal ansar. Aku punya sahabat dari kalangan Ansar. Idza ghibtu atani bil khabar wa idza ghab kuntu ana atihi bil khabar. Jadi ketika aku enggak bisa hadir, dia yang menyampaikan hadisnya Rasulullah yang dia dengar hari itu. Demikian juga sebaliknya. Wa nahnu natakhawwafu malikan min muluki Ghassan. Di hari-hari itu kami ini sedang mewaspadai, menunggu dengan cemas adanya berita bahwa Raja Ghassan itu salah satu kerajaan Nasoro, kalau nggak salah Nasoro ya, yang berencana ingin menyerang kota Madinah. Jadi isu itu sudah tersebar sehingga warga Madinah itu ketar-ketir gitu ya. Kapan ini serangan ini akan tiba? Wa kunna natakhawwafu malikan min muluki Ghassan dzukira lana annahu yuridu an yasira ilaina faqad imtala'at suduruna minhu. Dada kami ini penuh sesak dengan kekhawatiran serangannya Raja Ghassan ini dengan pasukan berkudanya. Fa idza sahibi al-ansari yaduqul bab. Di suatu siang bolong, ndak biasanya orang bertamu ini, tiba-tiba tetanggaku yang orang Ansar tuh mengetuk pintu rumahku dengan keras. Dia mengatakan, "Iftah, iftah."
buka, buka. Di riwayat yang lain, athamma huwa, Umar ada di situ enggak? Fakultu, Umar ketika itu sambil menyingsingkan sarungnya, lari dia, cepat-cepat dia bukain. Ada apa ini kok? Kayaknya serius gitu loh. Aja Ghassan, itu langsung pertanyaan pertama dia. Raja Ghassan datang ya? Pasukannya datang ke sini. Karena yang paling dikhawatirkan ketika itu adalah isu serangan pasukan Ghassan. Faqal bal amru asyaddu min dhalik. Katanya setetangganya dia ini, lebih dahsyat lagi dari serangannya Ghassan. Apa kira-kira isu yang sedang tersebar ini? Qal i'tazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwaja. Di riwayat yang lain, talaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam azwaja. Nabi telah menceraikan semua istrinya. Wah, itu kayak kilat petir di siang bolong itu. Bukan hanya buat Umar, buat semua sahabat Nabi. Ini menunjukkan apa ya, ikhwan? Apa pelajaran yang antum bisa petik dari diskusinya Umar nih, yang terakhir ini? Apa coba? Apa tadi? Hah? Cintanya sahabat terhadap Rasulullah SAW ahsan. Bagi mereka, keharmonisan rumah tangga Rasulullah itu lebih penting daripada keselamatan nyawa mereka. Kalau pasukannya Ghassan datang, itu paling nyawa mereka kan yang jadi taruhan. Tapi ini rumah tangga Rasulullah. Kalau Rasulullah itu sedih, mereka jauh lebih menderita. Jadi itu dianggap lebih dahsyat daripada seandainya pasukan Ghassan itu datang nyerbu kota Madinah. Luar biasa ya. Radhiyallahu anhum, enggak salah pilih Allah. Ya, bukan kita yang jadi sahabat, mereka yang jadi sahabat Nabi. Kalau kita ini belum tentu jadi sahabat, naudzubillah nih. Belum tentu jadi sahabat Nabi kalau kita dihidupkan itu. Enggak ada yang jamin dia jadi sahabat Nabi. Boleh jadi jadinya Abu Jahal, jadi Abu Lahab, atau jadi Abu Talib. Siapa yang bisa menjamin? Allah enggak salah pilih. Allah sudah tahu kualitas hati mereka, maka mereka yang dipilih jadi sahabat Nabi. Ya, cukuplah kita ini jadi ikhwannya Rasulullah, saudara-saudaranya. Ya, yang Nabi pernah bilang, lawadittu anni ra'aitu ikhwani. Aku ingin melihat saudara-saudaraku. Sahabat bilang, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami saudara-saudaramu? La antum ashabi. Kalian sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku adalah yang belum pernah aku lihat, dan mereka juga belum pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Bagi mereka pahala 50 kalinya kalian. Mereka yang gak pernah ketemu Rasulullah tapi beriman kepada beliau dan istiqomah, itu diberi pahala 50 kali. Bukan berarti kita lebih afdal dari sahabat, enggak. Dari sisi ini saja, dari sisi ini saja. Sahabat punya kelebihan dari ratusan sisi yang lain. Ya, radhiyallahu anhum. I'tazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajahu. Nabi mengucilkan istri-istrinya, tidak berinteraksi, memisahkan diri dari istri-istrinya. Di riwayat yang lain apa? Talaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam azwajahu. Beliau telah menceraikan. Jadi sahabat memahami sikap Nabi ini sebagai bentuk apa? Beliau menceraikan istrinya, gitu loh. Fakult raghima anfu Hafsah wa Aisyah. Rugi besar itu Hafsah sama Aisyah. Tuh kan, ana sudah khawatir dari dulu. Ini yang aku khawatirkan dari dulu. Di riwayat yang lain Umar bilang begitu. Fa akhadtu thawbi fa akhruju hatta ji't. Aku langsung pakai pakaian. Nah, ini ada sunnah lain nih. Mau ketemu Rasulullah, pakai pakaian dulu. Arti pakaian yang bagus. Fa akhadtu thawbi fa akhruju hatta ji't. Aku keluar, datang, turun menghadap Rasulullah SAW fi mashrubatin lahu yarqa 'alaiha bi'ajalatin wa ghulamun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aswadu ala ra'sid darajah.
Nabi ketika itu menyendiri di sebuah masyrubah, yakni sebuah ruangan gitu ya, dekat dengan Masjid Nabawi. Dan di situ ada anak tangga naik ke situ, dan beliau menempatkan seorang bawab, budaknya Rasulullah berkulit hitam, disuruh jaga pintu. Nggak boleh semua orang masuk, harus minta izin dulu. Kalau Nabi mengizinkan, baru dia boleh ketemu Nabi. Faqultu lahu qul hadza Umar bin Al-Khattab. Ini di riwayat Bukhari singkat, diringkes. Di riwayat yang lain, ketika itu para sahabat juga sedang nunggu-nunggu sambil nangis mereka di sekitaran ruang itu. Umar duduk ikut-ikutan nangis sama mereka. Ya. Ini mereka nangis nggak sembarangan ya, pasti mereka sedih. Umar pun juga sedih, tapi sedih tok nggak selesai masalahnya. Faghalabani ma ajid, katanya. Masa cuma nangis terus dari tadi? Anak pengen ketemu Rasulullah ini. Ya. Istadzin li Umar, katanya Umar kepada si penjaga pintu, mintakan izin Umar mau ketemu. Masuk. Keluar lagi. Dzakartuka inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasakat. Aku menyebutmu di depan Rasulullah, beliau diam saja. Aduh, belum dikasih izin ini. Udah balik lagi. Lanjut lagi nangis jilid 2. Ya, episode 2 nangisnya. Nangis, bosan juga nangis terus. Faghalabani ma ajid. Fakultu istadzin li Umar. Mintakan izin lagi. Umar mau masuk. Masuk lagi si budak, keluar lagi. Ana sudah sebut nama ente, beliau masih diem. Wah, nggak dapat izin lagi ini. Gagal lagi ini yang kedua kali. Balik, lanjut lagi nangis jilid 3. Nangis lagi, faghalabani ma ajid. Saya masih penasaran ini. Gak enak kalau cuma nangis terus. Mintakan izin lagi buat Umar. Masuk lagi, keluar. Ana sudah sebut nama ente, beliau diam lagi. Khalas. Al-istidhan thalatha. Minta izin itu 3 kali. Jangan kayak orang ketok-ketok, gak dibukain ketok-ketok, setengah jam dia ketok-ketok terus tuh pintu. Lah, ketok-ketok sampai 3 kali, maksudnya bukan tok-tok-tok, bukan, artinya 3 kali minta izin. Assalamualaikum misalnya. Fulan, disebut namanya, ingin masuk. Ya. Kalau ditanya siapa, jangan bilang saya. Itu nggak menjawab pertanyaan. Nabi nggak seneng, ana. Siapa namanya gitu loh. Fulan, sebutkan. Kalau dikasih izin. Kalau 3 kali minta izin nggak dikasih izin, pulang. Ya. Nah di sini Umar sudah 3 kali. Udah pas dia mau balik dipanggil. Ta'al. Nabi kasih izin. Ya, setelah itu masuklah Umar radhiyallahu anhu. Qala Umar, faqasastu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadzal hadis. Aku ceritakan, dan Umar ketika itu di riwayat lain ya, di Bukhari disingkat ini riwayatnya. Umar ketika itu bilang, wallahi ana harus bikin Rasulullah senyum hari ini. Beliau sedih, ana harus ngelucu, harus gimana, pokoknya Rasul mesti ketawa hari ini. Udah sumpah dia dalam hatinya. Masuk dia lihat di situ cuman ada bantal, isiannya serabut kelapa, ada tikar yang sangat kasar ngecap di pinggangnya Rasulullah SAW. Gak ada banyak hal di rumahnya Rasulullah. Sedih Umar lihat begitu. Ya. Qul ya Rasulullah, ud'ullah an yuwassi'a ala ummati Muhammad. Faqad wassa'a ala Faris wa Rum wa hum la ya'budun Allah syai'an. Wahai Rasulullah, mbok ya didoakan umatnya Muhammad ini agar dilonggarkan rezekinya, agar disejahterakan hidupnya. Maksudnya Rasulullah sendiri sebetulnya. Karena Allah akan memberi kelonggaran dan kelapangan bagi bangsa Persia dan bangsa Romawi, padahal mereka enggak nyembah Allah sama sekali. Karena melihat tikar itu sudah membekas di sampingnya Rasulullah. Ini Rasulullah manusia yang paling dicintai Allah. Yang kalau mau minta supaya jadi orang kaya, jadi lebih kaya dari Nabi Sulaiman sekalipun. Disuruh milih Rasulullah, mau jadi raja dan nabi sekaligus nabi, atau manusia biasa tapi rasul.
Nabi milih jadi manusia biasa tapi Rasul, bal abdan rasula. Ya. Hidup sebagai orang miskin, bukan fakir, miskin. Ya. Maka ketika Umar menceritakan keprihatinannya, Rasulullah malah kaget. Ajaban, awa fi mithli hadza anta ya ibn al-Khattab. Kok kamu masih bahas urusan yang begini-begini? Haula'i qaumun ujjilat lahum hasanatuhum fil hayati dunya. Iya, kalau mereka bangsa Persia, bangsa Romawi, ya orang-orang kafir yang sepintas mereka itu sejahtera dunianya itu, memang orang-orang yang kebaikannya disegerakan untuk mereka. Cuma di dunia saja mereka merasakan itu. Di akhirat nggak ada apapun untuk mereka. Kebaikan nggak ada sama sekali. Sudah habis. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil. Thumma ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Kalian jangan terpedaya. Jangan silau. Jangan kagum, nggak boleh nih kita. Kagum, silau, terpedaya dengan kemajuan, kekayaan, sepak terjang orang-orang kafir di penjuru dunia. Hebat ya mereka ya, hebat ya. Kagum, jangan. Mata'un qalil kata Allah. Itu kenikmatan yang sedikit. Karena di balik itu batin mereka tersiksa. Spirit mereka ini kering. Manusia itu nggak bisa hanya memakmurkan jasadnya, enggak. Dia itu punya ruh yang dia harus kasih makan juga. Mereka itu kelaparan semua. Jadi berusaha membahagiakan dirinya dengan cara-cara yang kita lihat sebagai kebahagiaan, padahal nggak sama sekali itu. Mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam. Sudah begitu, nanti di akhirat tempat kembali mereka itu jahannam. Wa bi'sal mihad, sejelek-jelek tempat kembali. Ngapain kita kagum sama orang-orang yang bakal jadi bahan bakarnya jahannam, ya. Di sini Nabi menasihati Umar, haula'i qaumun ujilat lahum hasanatuhum fil hayatid dunya wa laysa lahum fil akhirati min nasib. Di akhirat mereka enggak dapat apa-apa lagi. Qala istaghfir li ya Rasulullah. Kalau gitu mintakan ampun untukku wahai Rasulullah. Sudah begitu, ya Rasulullah, ajlis. Saya boleh duduk ya Rasulullah? Qala ajlis, duduk. Nah, Umar kan sudah bernazar tadi ya. Mau apa tadi dia? Mau membuat Rasulullah tersenyum, ketawa hari itu. Itu misi utamanya Umar. Gak ada lain. Maka dia menceritakan apa yang dia sampaikan kepada Hafsah dan kepada siapa yang kedua? Ummu Salamah, bukan Aisyah. Ummu Salamah. Faqasastu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadzal hadits. Tadilah peristiwanya, kronologinya dari mulai tetangganya yang ketuk-ketuk pintu dan seterusnya itu diceritakan sama Umar. Ketika Umar menceritakan Hafsah dan Aisyah, tabassama Rasulullah SAW, mulai beliau senyum. Ya. Senyum Rasulullah SAW. Wa innahu la'ala hasirin ma bainahu wa bainahu syai'. Dan ketika itu beliau itu duduk di atas tikar, nggak pakai alas lain tikar. Ya. Wa tahta ra'sihi wisadatun min adamin hashwuha lifun. Dan beliau sambil berbaring rupanya ya, sambil berbaring, dan bantal beliau itu adalah bantal yang isinya serabut dari pohon kurma itu. Kira-kira empuk atau sama joknya mobil pickup, masih empukan jok mobil pickup kali ya. Wa inna 'inda rijlaihi qaradan masbuban, di di ujung di bagian kaki beliau, kepalanya bantal, di ujung sana ada qaradan masbuban, ana enggak tahu apa artinya itu. Wa inda ra'sihi ahabun mu'allaqatun, di atas kepalanya ada kulit yang
tempel di dinding gitu ya. Kulit yang sudah disamak gitu ya. Tergantung. Faraitu athar al-hasiri fi jambihi fabakaitu. Aku pun melihat tikar itu membekas di pinggangnya Rasulullah, aku nangis lihat kondisi itu. Faqala ma yubkik? Apa yang membuatmu menangis? Ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar fima huma fi wa anta Rasulullah. Saya nangis membayangkan raja Persia yang namanya Kisra dan raja Romawi yang Kaisar, betapa nikmatnya istana mereka. Dan aku membandingkannya dengan kondisimu ini. Sedangkan engkau adalah Rasulullah. Faqala ama tardha an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah? Kamu enggak rela kalau dunia ini buat mereka tapi kita dapat akhirat. Nah, di riwayat yang lain ada tambahan riwayat Imam Ahmad ya. Apa yang diceritakan oleh Umar kepada Rasulullah sehingga beliau tersenyum itu. Ya Rasulullah, fadakhaltu fasallamtu ala Rasulillah SAW. Ketika aku masuk, aku ucapkan salam kepada Rasulullah. Ini riwayatnya Imam Ahmad, lebih lengkap daripada riwayatnya Al-Bukhari. Fa idza huwa muttaki'un ala ramli hasirin, ala rimali hasir. Jadi beliau ketika itu sedang duduk begini ya. Tumpuannya itu adalah gulungan tikar. Jadi kalau ditekan begini, ngecap di pinggang sama di tangan kan. Qad athara fi jambihi faqultu atallaqta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ak. Tadi kan isunya apa? Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Jadi Umar pertama kali kepingin konfirmasi bener nggak ini yang isu yang tersebar ini. Orang pada membahas itu semua. Ya. Ini ada pelajaran lain ayyuhal ikhwah. Jadi yang namanya isu itu jangan langsung dipercaya. Konfirmasikan dulu, hatta yang ngomong banyak orang. Orangnya masih bisa dikonfirmasi, ada, konfirmasi langsung ke orangnya. Termasuk kesalahan kita ini, kita gampang menyerap berita yang tersebar begitu saja. Padahal kita masih bisa mengkonfirmasikan. Ini Umar yang nyampe kan begini, ini sudah banyak ini indikator. Yang pertama, tetangganya tadi gedor-gedor pintu di siang hari. Dan dia bilang, Nabi telah meninggalkan istri-istrinya. Di riwayat lain menceraikan istri-istrinya. Kemudian para sahabat itu duduk pada nangis semua. Ini kan memperkuat dugaan itu kan? Memperkuat. Nah, ini Umar tetap konfirmasi. Pertama kali itu yang ditanyakan, atallaqta nisa'ak? Benar engkau menceraikan istri-istrimu? Farafa'a ra'sahu ilayya wa qala la. Nabi begini, enggak. Enggak tuh. Aku enggak menceraikan istri-istriku. Faqultu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Senang nih Umar nih. Ya, jadi orang kalau takjub itu disunahkan untuk mengucapkan zikir seperti ini ya. Allahu Akbar. Lau ra'aitana ya Rasulullah. Nah, baru dia mulai cerita ini. Cerita yang bikin Rasulullah tersenyum tadi. Ceritanya apa? Lau ra'aitana ya Rasulullah, andai aja engkau lihat bagaimana kami wahai Rasulullah. Wa kunna ma'syara Quraisy qauman naghlibun nisa. Dan kami ini, laki-laki Quraisy ini yang aslinya dari Mekah ini adalah laki-laki yang mengatur total istri-istri kami. Istri-istri kami tunduk 100% sama kami. Enggak berani awalnya ini, enggak berani protes, enggak berani apa-apa sama kami. Nabi juga bagian dari mereka sebetulnya kan. Nabi min Quraisy aidan. Cuman Umar ingin menceritakan kok karakter istrinya ini bisa berubah, bagaimana ceritanya gitu ya. Faqal law ra'aitana ya Rasulullah wa kunna ma'syara Quraisy qauman naghlibun nisa falamma qadimna al-Madinata. Setelah kami hijrah ke Madinah, wajadna qauman taghlibuhum nisa'uhum.
Ternyata orang-orang Ansor ini kebalikan kami. Perempuannya lebih berkuasa daripada suaminya di rumah. Gitu ya. Jadi lebih ngatur-ngatur kalau di rumah. Fatafiqa nisa'una yata'allamna min nisa'ihim. Akhirnya istri-istri kami ikut daurah sama istri-istrinya orang Ansor ini. Belajar gimana caranya menaklukkan suami gitu ya. Akhirnya mereka ketularan. Maka suatu ketika aku sedang menyampaikan maksudku, tiba-tiba istriku komentar. Fa taghadhabtu 'ala imra'ati yawman. Aku marah sama istriku pada suatu hari. Fa idza hiya turaji'uni. Dan dia bantah. Fa ankartu an turaji'ani. Aku pun heran, kok berani-beraninya dia bantah, sejak kapan ini? Baru pertama kali dalam sejarah rumah tangga kami dia berani bantah ini. Faqultu ma tunkir an uraji'ak fa wallahi inna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu wa tahjurahu ihdahunna al-yawma ila al-lail. Kok kamu merasa aneh dibantah? Padahal demi Allah istri-istri Nabi aja bantah sama Nabi. Bahkan ada salah satunya yang berani diemin Rasulullah seharian dari pagi sampai malam. Fakultu qad khaba man fa'ala dzalika minhunna wa khasir. Alangkah ruginya kalau ada di antara mereka yang berani seperti itu, katanya Umar. Afata'manu ihdahunna an yaghdhaba Allahu 'alaiha li ghadabi rasulih fa idza hiya qad halakat. Apa dia merasa aman istri yang membuat marah suaminya ini? Seandainya gara-gara itu Allah jadi murka sama dia karena dia membuat marah suaminya yang tidak lain adalah Rasulullah. Kalau sampai Allah murka kan binasa ini orang, celaka ini. Fatabassama Rasulullah. Senyum Rasulullah. Ya. Karena beliau ternyata mendapatkan support dari mertuanya. Nah, ini mertua yang baik itu begini. Jadi tidak langsung terbawa oleh perasaan, oleh hanya sekedar kedekatan, hubungan. Lah, dilihat dulu duduk perkaranya seperti apa. Faqultu ya Rasulullah, fadakhaltu ala Hafsah. Aku pun akhirnya aku temui Hafsah, wahai Rasulullah. Faqultu la yaghurraki in kanat jaratuki hiya awsam wa ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mink. Kamu jangan terbedaya ya kalau sainganmu itu lebih cantik dan lebih dicintai sama Rasulullah daripada kamu. Senyum lagi Rasulullah. Fadabassama marratan ukhra. Faqultu ista'nis ya Rasulullah. Boleh dilanjut obrolan hangatnya ini ya, dengan duduk. Qala na'am, ya boleh. Fajalastu farafa'tu ra'si fil bait. Kemudian mulai beliau perhatikan sambil ngelihat ke atas. Kok isinya cuman sangat bersahaja sekali rumahnya Rasulullah ya. Disebutkan di sini dalam riwayatnya Ahmad, fa wallahi ma ra'aitu fihi syai'an yaruddul basar. Tatapanku itu tidak kembali dengan objek apa-apa kecuali, artinya apa? Enggak ada yang aku lihat dalam ruang itu kecuali uhbatun salasah, 3 lembar kulit. Fakultu, ya selain bantal sama tikar tadi ada 3 lembar kulit di sini. Ud'u ya Rasulullah an yuwassi'a ala ummatik. Doakanlah ya Rasulullah agar Allah memberi kelonggaran, kelapangan rezeki bagi umatmu. Faqad wassa'a ala Faris wa Rum wa hum la ya'budun Allah. Karena Allah memberi kelonggaran bagi bangsa Persia, bagi bangsa Romawi, padahal mereka enggak pernah nyembah Allah. Fastawa jalisan. Tadi Rasulullah rebahan, duduk tegak beliau. Faqal afi syakkin anta ya ibn al-Khattab. Kau masih ragu wahai ibn al-Khattab? Ulaik qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka itu orang yang segera disegerakan kenikmatan-kenikmatannya di dunia sini. Di sana nggak dapat apa-apa.
Qala istaghfir li ya Rasulullah. Mintakan ampun untukku wahai Rasulullah SAW. Wa kana aqsam alla yadkhula alaihinna syahran. Dan ketika itu beliau memang sudah bersumpah demi Allah tidak mau masuk nemuin istri-istrinya selama 1 bulan. Min syiddati maujidatihi alaihinna. Karena saking ngambeknya beliau. Ya saking ya mungkin semacam jengkel gitu ya, diprotes bareng-bareng. Ya udah kalau gitu saya akan tinggalkan kalian 1 bulan. Hatta atabahullahu azza wa jal. Ya, sampai turun ayat yang ya istilahnya mengingatkan Rasulullah tentang peristiwa ini. Ya, ada ayatut takhyir, turun ayat-ayat Nabi disuruh memberi pilihan kepada istri-istrinya. Ya. Ya nisa'an Nabi, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, yaqul li azwajika. Ya Rasulullah SAW katakan, sampaikan kepada istri-istrimu, in kuntunna, kalau kalian semua turidnal hayatad dunya wa zinataha, memang kepingin hidup kalian di dunia ini lebih sejahtera, ya, lebih mendapatkan keindahan-keindahan, perhiasan-perhiasan dunia, fata'alaina, ayo sini umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan berikan kepada kalian istilahnya mut'ah di sini artinya hadiah dari seorang suami kepada istri yang kemudian dia akan ceraikan. Ya, kenang-kenangan lah semacam itu, dan aku akan lepas kalian dengan cara yang baik. Silahkan cari suami lain yang bisa memberi kalian nafkah lebih banyak, saya belum sanggup. Pilihan yang kedua apa? Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau kalian lebih menginginkan Allah, ridha Allah dan kemuliaan sebagai istri Rasulullah serta kedudukan yang tinggi di akhirat nanti, ya kalian sabar jadi istri saya, jangan protes. Karena Allah akan menyiapkan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Nah, yang pertama kali disuruh milih adalah Aisyah. Masuk kepada Aisyah, dibacakan ayat ini, Aisyah ditanya, kamu milih siapa? Aku milih kamu ya Rasulullah. Tapi jangan bilang yang lain-lain ya. Rahasiakan jawaban saya. Enggak, saya enggak akan rahasiakan. Semuanya tidur Aisyah. Semuanya milih Rasulullah SAW. Enggak ada yang minta cerai. Jadi ada pelajaran lain di sini. Artinya itu termasuk syariat yang disebutkan. Akhirnya turun ayat juga. Walladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Mereka para suami maksudnya yang telah bersumpah untuk mengila itu tidak mau berinteraksi sama istrinya, maka maksimal dia boleh melakukan itu 4 bulan maksimal. Jadi nggak harus 4 bulan, tapi nggak boleh lebih dari 4 bulan. Sebulan, setengah bulan, 2 bulan, 3 bulan, maksimal 4 bulan hijriyah, bukan Masehi. Ya. Semua istilah-istilah bulan-bulan dalam Quran dan dalam hadis itu yang dimaksud adalah bulan hijriyah. Jadi misalnya masalah iddah 4 bulan 10 hari itu hijriyah bukan Masehi. Ya. Berapa bulan puasa, mungkin 2 bulan berturut-turut untuk orang yang bunuh itu kafarnya 2 bulan, 2 bulannya juga hijriyah. Makanya kita harus tahu tanggal hijriyah itu, kita harus tahu, harus pakai. Ya, kita harus pakai. Termasuk, ini menyimpang dikit tapi penting ya, termasuk menentukan anak kita ini sudah balik atau belum. Kalau belum ada tanda-tanda, maka dia ditentukan berdasarkan usia. Genap berusia 15 tahun hijriyah, bukan Masehi lagi. Dia sudah balik walaupun belum muncul satu tanda sama sekali, mau laki mau perempuan. Jadi definisi balik itu
Kalau laki dia keluar mani, ya, mimpi basah itu istilahnya. Laki maupun perempuan ini berlaku. Demikian juga yang berlaku untuk laki dan perempuan adalah tumbuhnya rambut-rambut kasar di sekitar kemaluan. Ini juga berlaku laki dan perempuan. Yang ketiga khusus perempuan, haid atau nifas. Kalau bisa haid, udah dianggap balik, walaupun baru 9 tahun misalnya, 10 tahun. Dan yang keempat, ini juga berlaku laki dan perempuan, adalah genap berusia 15 tahun bagi yang belum muncul tanda-tanda sama sekali. Ya. Nah, ini bagaimana cara tahunya kita? Kita harus catat. Makanya sebagian ulama mengharuskan mengetahui tanggal lahir anak kita. Hijriahnya kita harus tahu. Gampang kok. Banyak aplikasi yang bisa mengkonversi ya. Ini kalau hijriah berapa sama dengannya. Udah ingat-ingat tanggal itu. Kalau dia genap 15 tahun misal nih, genap 15 tahun itu misalnya dia lahirnya tanggal 1 Muharram 1430 Hijriah. Maka pada tanggal 1 Muharram 1445 udah lewat ya. Genap dia 15 tahun. Ya, bahkan mulai 15 tahun plus 1 hari sebetulnya. Dia sudah dianggap balik. Nah, itu perlu. Baik. Jadi salah satu pelajaran yang penting di sini adalah bahwa Nabi SAW mensyariatkan untuk kita yang namanya ila. Ya, ila sebagai bentuk apa istilahnya, proses pemberian pelajaran. Ya. Tapi bukan ngusir istrinya, enggak boleh diusir dari rumah. La tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujun. Jangan kalian keluarkan mereka dari rumah mereka. Dan jangan pula mereka lari kabur. Lah, bukan begitu solusinya. Imma hajar fil bait, diem-dieman tapi dalam satu rumah, bahkan satu kamar tetap. Wala wahjuruhunna fil madaji'. Ini bukan pisah ranjang, bukan, orang salah paham. Pisah ranjang nggak ada, syarat pisah ranjang itu nggak ada. Itu namanya ila. Ila sekalian ditinggal. Ya, Nabi misah, nggak satu rumah. Itu proses yang berikutnya. Jadi kalau mau memberikan pelajaran, pertama fa'idhuhunna, dikasih nasihat dulu. Fa'idhuhunna boleh sampai mukul, tapi pukulan itu tidak membekas, tidak pada bagian-bagian yang vital, bukan di wajah, bukan di bagian-bagian yang vital. Ya, paling di paha, di sini, di tangan ya. Bukan untuk menyakiti tapi untuk menyadarkan. Ya. Itu ketika tidak mempan dinasihati, dan itu ketika si istri melakukan nusyuz, melawan, ya, tidak mau taat kepada suami dalam hal-hal yang itu merupakan kewajibannya istri untuk taat sama suami. Nasihatin tidak mempan, maka fa'idhuhunna wadribuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Yang kedua bukan dipukul ya, dihajar dulu fil madaji'. Tidur satu ranjang tapi nggak diajak omong, diem-dieman. Lain dengan pisah ranjang. Kalau pisah ranjang itu nanti efeknya beda. Setan bisa masuk. Tapi ketika satu ranjang tapi didiamkan, itu lebih mengena. Aduh, saya didiamkan ya. Dia nggak mungkin macam-macam mau sekamar sama suaminya, mau apa kan? Tapi ketika dipisah, dia bisa melakukan hal-hal lain yang berbahaya. Setan bisa masuk di situ. Nggak mempan begini baru wadribuhun. Pukul tapi dengan aturan tadi, bukan di bagian wajah, bukan di bagian-bagian yang berbahaya dan tidak menimbulkan bekas. Fadribuhunna darban ghaira mubarrih, dan tidak menyisakan bekas. Ya, bukan ditampar, bukan dijambak rambutnya lah. Ya. Dan dalam kondisi tertentu boleh melakukan yang namanya ila. Ya, tapi harus dipenuhi sumpahnya. Kalau enggak, dia bayar kafarat. Karena ila itu didahului dengan sumpah. Wallahi, anak mau kumpul sama kalian. Berapa? Sehari. Ya sudah sehari.
Sejam ya, sudah sejam. Ya, tergantung dia mau nyebutkan berapa gitu ya. Kalau dia seminggu, ya dia harus penuhi karena dia sudah bersumpah. Kalau dia langgar, dia harus kafarati sumpahnya. Nah ketika itu Nabi 29 hari masuk nemui Aisyah. Kaget, loh kan katanya sebulan. Iya, bulannya 29 hari ini. Jadi bulan itu kan kadang 29, kadang 30. Aisyah kan udah tahu nih, udah sempat sumpah nih, nggak mungkin Rasulullah melanggar sumpahnya. Ketika di hari ke-29 masuk, anak ngitung banget nih Rasulullah, baru 29 ini. Iya, bulan ini memang 29. Terus dikasih pilihan tadi itu, dan ternyata Aisyah milih untuk tetap bersama Rasulullah. Demikian istri-istri Nabi semuanya ngikutin pilihannya Aisyah. Ini ada pelajaran lain ayol ikhwah. Yang namanya kehidupan rumah tangga, yang nggak mungkin lepas dari begini-begini. Ya, jadi jangan berkhayal. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, nggak ada ributnya sama sekali. Patung itu bukan istri. Ya istri kan manusia, kamu juga manusia. Ya, manusia terbaik aja ada gitu-gitunya. Ya, tapi itu ya ibaratnya kalau gesekan itu kan menimbulkan apa? Kehangatan. Iya, kalau nggak ada gesekan kan nggak hangat. Ketika ada gesekan hangat gitu loh. Ya, nanti akur lagi, ya ribut lagi dikit, akur lagi, itu manusiawi itu. Dan Nabi juga sudah memberikan beberapa rambu-rambu ya, bagaimana kalau ingin membangun rumah tangga itu harus ada sikap saling mengerti. Karena ini manusia yang beda tipikalnya, beda cara berpikirnya. Yang ini berpikir lebih kepada arah logis, yang ini lebih kepada perasaan ya. Yang ini kadang kalau udah ngambek ya ngomongnya agak kurang terkontrol, ya itu karakternya memang begitu ya, Nabi memberikan contoh. Beliau tidak ngamuk-ngamuk ya, walaupun Umar ngamuk-ngamuk, tapi Nabi tidak ngamuk-ngamuk. Dan tentu Nabi, sikapnya Nabi ini yang paling pas, bukan sikapnya Umar. Walaupun dia adalah Umar bin Khattab, tapi apa yang dicontohkan oleh Nabi adalah uswah hasanah bagi kita. Ya bahkan Nabi itu kadang istilahnya itu ngemong itu apa bahasa Indonesianya ya? Semacam menuruti kemauan orang yang kekanak-kanakan. Dan Aisyah itu ada sifat itunya. Artinya pernah suatu ketika Nabi masuk, Aisyah itu dinikahi oleh Nabi dinikahinya akadnya umur 6 tahun sebelum hijrah, tapi rumah tangganya umur 9 tahun. Antum jangan bayangkan Aisyah kayak anak antum umur 6 tahun loh ya. Salah. Dulu itu cepat dewasanya. Di negara-negara yang panas itu orang lebih cepat dewasa daripada di negara-negara dingin, dan karena faktor genetik, faktor lingkungan, mereka tuh cepat dewasa. Jadi kalau antum pahami seperti sekarang salah antum. Beda. Pendewasaan sekarang itu lambat. Makanya orang gede badannya, tapi pikirannya masih belum dewasa. Kalau dulu enggak begitu. Nah, tapi tetap ada sifat kanak-kanak itu masih ada. Aisyah suatu ketika mainan ranting-ranting gitu dibungkus pakai kapas, dibikin kayak boneka-bonekaan. Ini apa Aisyah? Ini orang-orangan katanya. Kalau yang ini kuda. Terus di atas punggungnya ada apa itu? Itu sayap. Loh, kok kuda ada sayapnya? Katanya Rasulullah gitu ya. Dicandai. Loh, kamu nggak tahu kalau kudanya Nabi Sulaiman itu bersayap, katanya Aisyah. Nah, suatu ketika Nabi melihat di Yaumul Id, di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha gitu, ada anak-anak kulit hitam yang mainan tombak di Masjid Nabawi. Ya, permainan ketangkasan mereka zaman dulu itu tombak. Kalau sekarang kan merconnya dor. Enggak, sana mainannya mainan ketangkasan, furusia. Nah, Aisyah ngeliatin itu juga, sambil nempelin pipinya Aisyah di pipinya Nabi, di pundaknya Nabi dari belakang gitu, nempel gitu. Dia berlama-lama gitu. Aisyah bukan kepengen nonton itu, dia kepengen nempelin pipinya aja sama Rasulullah. Dan Nabi tahu
Dan Aisyah juga cerita, dia bangga cerita. Saya sebetulnya bukan tertarik dengan permainannya orang-orang negro itu. Saya kepingin menunjukkan kedekatan saya dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi juga menampakkan kecintaan itu kepada Ibunda Aisyah. Antum tahu Haji Wada? Itu yang haji berapa? 100.000 orang sama Rasulullah SAW. 100.000 orang itu disuruh nungguin satu perempuan, Aisyah radhiyallahu anha. Karena apa? Karena Aisyah ketika berangkat sebelum sampai di Mekah haid. Istri-istri Nabi yang lain enggak haid. Yang tadi sudah niatnya haji tamattu alias umroh dulu, terus tahallul, ihram lagi untuk haji. Khusus Aisyah karena dia haid duluan sebelum tawaf, Nabi menyuruhnya mengganti ke qiran. Umroh sama haji tapi umrohnya nggak misah, nggak kelihatan gitu ya umrohnya ya, masuk ke dalam rangkaian ibadah haji karena terhalang oleh haid tadi. Sempat nangis tadi, kenapa kamu nangis, kamu haid ya? Naam ya Rasulullah, ya sudah, ini takdir Allah bagi kaum wanita, lakukan semua yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali satu, jangan tawaf sebelum kamu bersih dari haidmu. Nah sehingga setelah pada selesai sudah tawaf wada ini, sudah siap-siap mau pulang ini 100.000 orang nih ya. Aisyah nggak mau, ya Rasulullah saya mau umroh lagi, kan istri-istrimu yang lain haji dan umroh sendiri-sendiri, saya mau juga umroh. Kalau Nabi bilang umrohmu sudah masuk ke dalam hajimu, sudah cukup. Enggak, pokoknya mau umroh. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi suruh Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah, untuk nemenin Aisyah berangkat ke Tan'im, yang sekarang jadi mikotnya orang yang mau umroh. Kalau dari Mekah itu ada masjidnya, masjid apa? Masjid Aisyah. Karena Aisyah radhiyallahu anha ihram dari situ. Aisyah ihram lagi di situ, Abdurrahman nggak ikut ihram, cuma nemenin doang. Ya, diantar lagi ke Masjidil Haram, tawaf, selesai tawaf, sa'i, Abdurrahman cuma nemenin, nggak ikut umroh. Habis itu tahallul, baru bergabung dengan kafilah, baru pulang ke Madinah. 100.000 orang disuruh nunggu satu perempuan. Nah, jadi Nabi menghargai istri-istrinya. Makanya nggak salah ketika beliau mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk istri kalian, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Pernah Safiyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang lain, yang posturnya itu tidak tinggi, ingin naik unta. Untanya sudah direbahkan sama Rasulullah, masih ketinggian. Apa yang dilakukan? Nabi duduk berlutut gitu ya, dengan salah satu pahanya beliau tegakkan. Gambarannya gini ya, Safiyah suruh naik nginjek pahanya Rasulullah, baru naik ke punggung unta. Dan itu disaksikan oleh sahabat-sahabatnya. Jadi betapa lembutnya Nabi SAW dengan istri-istri beliau. Jadi itu beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ilahnya Rasulullah SAW. Secara garis besar tadi pelajarannya cukup banyak ya. Di antaranya adalah orang yang thalabul ilm itu mesti apa? Harus sabar. Ya, dan dia tidak boleh putus asa, nggak dapat hari ini cari lagi besok, cari lagi sampai ketemu ya. Dan itu semuanya ada pahalanya kok. Antum mencari kemudian belum dapat, itu nggak kemudian nggak ada apa-apa, dapat pahala tetap. Langkah-langkah antum jalan ke masjid, berusaha untuk mencari kesempatan, itu semua adalah bagian dari thalabul ilm dan semuanya tercatat. Kemudian pelajaran lainnya, bertanya itu ya lihat kondisi yang ditanya, cari kondisi yang tepat, jangan memaksakan ketika yang mau ditanya sedang sibuk ya, supaya kita dapat atensi dari guru kita dan dia tidak pelit sama ilmunya. Karena kalau dia merasa tidak nyaman dengan adab muridnya, ya dia akan berusaha untuk menghindar. Tapi sebaliknya kalau dia merasa nyaman, dia akan kasih banyak. Seperti yang dicontohkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian juga
kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat beliau sedih membuat mereka sedih. Bahkan kesedihannya Rasulullah lebih membuat mereka sedih daripada nasib mereka sendiri. Kemudian juga ta'awun dalam talabul ilm, kerjasama dalam cari ilmu dengan cara bergantian tadi ya. Kemudian juga adab ketika ingin menghadap orang yang berilmu, pakai pakaian yang bagus ya. Kemudian juga minta izin sebelum menemui seseorang sebanyak 3 kali. Jika diizinkan masuk, enggak ya pulang. Tidak memaksakan diri. Kemudian juga konfirmasi terhadap berita-berita yang tersebar yang belum terkonfirmasi selagi itu bisa dikonfirmasi. Jangan cepat-cepat menerima isu ya. Demikian juga sikap tidak yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada istri-istri beliau, yang itu dianggap sesuatu yang aneh oleh Umar. Ternyata Nabi juga ikut budayanya orang Ansor ya. Dan Nabi nggak terus menganggap itu sebagai sesuatu yang batil yang harus dilawan, enggak. Nah, jadi sikap istilahnya, memahami karakter wanita yang ada kelemahan-kelemahan, sebagaimana laki-laki juga ada kelemahan. Dan bosnya Islam ini pelajaran penting juga terutama buat wanita ya. Islam itu yang memuliakan wanita. Kalau enggak karena Islam, kalau bukan dengan Islam, perempuan itu cuman jadi alat pemuas nafsu saja. Sampai hari ini. Lihat semua peradaban-peradaban kafir. Jadi apa perempuan di sana? Kenapa perempuan yang diekspos? Ya untuk memuaskan syahwat mereka. Ya. Iklan pakai perempuan, iklan ban pakai perempuan. Ketemu berapa perkara perempuan sama ban mobil, sama aki mobil. Perempuan lagi yang dipajang. Ya karena syahwatnya. Jadi orang beli itu bukan karena dia butuh, karena dia seneng sama bintang iklannya. Dieksploitasi perempuan ini. Ya. Dan antum kira orang sana itu menghargai perempuan? Sama sekali nggak menghargai perempuan. Mereka suruh kerja sendiri, suruh nafkahi diri sendiri. Ya, kalau perlu nanggung anak sendiri, makanya terkenal dengan single parent family. Punya ibu nggak punya bapak, sendiri-sendiri hidupnya. Berantakan rumah tangganya, negara barat itu ya. Masyarakatnya keropos. Bahkan banyak di antara mereka tidak mau punya anak lagi karena dianggap anak itu beban, harus ditanggung. Nanti kalau sudah besar tidak akan berbakti. Karena memang tidak ada ajaran berbakti pada orang tua. Mereka itu materialis. Hanya Islam yang muliakan. Mana ada anjuran orang suruh berbuat baik sama ibunya 3 kali melebihi bapaknya. Terus kalau hamil harus dinafkahi, dicerai pun dengan cara yang baik. Ya, kemudian anaknya tetap dinafkahi walaupun ibunya dicerai, anaknya dinafkahi. Ada yang namanya iddah, ada yang namanya warisan, sebagai ibu dapat sekian, sebagai anak perempuan dapat sekian, saudari dan seterusnya. Ini nggak ada dalam selain Islam, nggak ada. Ya. Kewajiban nafkah meliputi rumah, tempat tinggal, ya, pakaian, makanan yang layak, nggak boleh mukul wajah, nggak boleh menjelek-jelekkan. Ini hanya ada dalam Islam. Dan itu yang paling pas, paling tepat buat wanita. Yang lain-lain tidak akan bisa memuliakan. Ya. Ini pelajaran penting. Wallahi ma kunna na'uddu lin-nisa'i amran, katanya Umar. Dulu kami nggak pernah memperhitungkan wanita sama sekali, nggak ada kedudukannya sama sekali di mata kami, di mata orang-orang jahiliyah. Sampai Allah turunkan untuk mereka ayat-ayat tentang wanita dan Allah bagi jatah warisan mereka. Allah sendiri yang bagi. Ya, ini beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita petik dari hadis ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan.